Ada beberapa materi pokok yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada awal masuknya Islam ke Indonesia. Yang kedua ada perkembangan Islam di Indonesia. Yang ketiga ada pembahasan mengenai kerajaan Aceh. Dan yang terakhir ada bukti pengaruh atau peninggalan Islam di Indonesia. Agama Islam lahir di Mekah, Arab Saudi. Agama ini diyakini sebagai agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia melalui utusannya yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ada 3 teori mengenai proses masuknya agama Islam ke Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1. Teori Gujarat. Menurut teori ini, yang didukung oleh Snow Kugronje dan BHM Fleck, Islam masuk ke Nusantara atau Indonesia sekitar abad ke-13, dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Ada 2 bukti yang mendukung teori ini. Pertama, batu nisan Sultan Malik Al-Saleh atau Sultan Samudra Pasai yang meninggal pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Dan yang kedua ada tulisan Marco Polo, pedagang dari Venesia, yang menyatakan pernah singgah di Perlak atau Perula pada tahun 1292. Yang kedua, ada teori Mekah. Menurut teori yang didukung oleh Buya Hamka dan J.J. Vanner ini, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 yang dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Buktinya adalah dengan adanya permukiman Islam pada tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Bukti lain terkait munculnya Islam sebelum abad ke-13 adalah makam seorang wanita di Gresik, Jawa Timur, yang tertulis atas nama Fatimah binti Maimun, serta temuan sejarah yaitu berupa sejumlah makam Islam di Tralaya, Trowulan, yang menggunakan tahun Saka bukan tahun Hijriyah dengan angka Jawa kuno. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Husain Jajadiningrat ini, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara tabot, yaitu upacara memperingati meninggalnya Husain bin Ali, cucu dari Nabi Muhammad SAW di Bengkulu dan Sumatera Barat, tepatnya di daerah Tabuik, setiap tanggal 10 Muharram. Atau upacara 1 Asyura ini juga merupakan ritual tahunan di Persia. Selain itu, ada kesamaan antara ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenardan Sufi Iran beraliran Al-Halaj. Jalur masuknya Islam ke Indonesia. 1. Jalur perdagangan, jalur perkawinan, jalur pendidikan, jalur kesenian, jalur tasawuf, jalur politik. Perkembangan Islam di Indonesia. Perkembangan agama Islam di Indonesia semakin pesat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia berlangsung antara abad ke-13 hingga abad ke-18. Kerajaan tersebut dapat dibagi berdasarkan lokasi pusat pemerintahan mereka, yaitu di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Kerajaan Aceh terletak di Provinsi Aceh, Indonesia. Wilayah kerajaan ini mencakup sebagian besar Provinsi Aceh, termasuk wilayah pesisir utara dan selatan, dan juga wilayah pedalaman. Ibu kota kerajaan berada di kota Banda Aceh yang masih menjadi pusat kebudayaan dan sejarah Aceh hingga saat ini. Kerajaan Aceh dibentuk pada awal abad ke-16 oleh Raja Ali Munkhayat Shah, seorang bangsawan yang memimpin kerajaan Aceh Darussalam. Raja Ali Munkhayat Shah menganut agama Islam dan menyebarkan agama ini melalui perdagangan, sehingga Aceh menjadi pusat perdagangan Islam dan menjadi benteng Islam di Asia Tenggara. Sejarah singkat kejayaan Aceh didirikan oleh Ali Munkhayat Shah pada tahun 1496. Pada awalnya kerajaan ini berdiri atas wilayah Lamuri, kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya mencakup Daya, Padir, Lidi, Nakfur. Selanjutnya pada tahun 1524 wilayah Pasai sudah menjadi bidang dari kedaulatan Kesultanan Aceh, diikuti dengan Aru. Pada tahun 1528, Ali Munkhayat Shah digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Salahuddin, yang kemudian berkuasa hingga tahun 1537. Kemudian Salahuddin digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar yang berkuasa hingga tahun 1571. Masa kejayaan Aceh dianggap sebagai salah satu kerajaan Islam paling
kuat dan makmur di kera dunia pada abad ke-16 dan ke-17. Masa kejayaan terdiri pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang memerintah dari tahun 1607 hingga 1636. Pada masa itu, Aceh menjadi pusat perdagangan internasional dan kebudayaan di Asia Tenggara dengan menjalin hubungan perdagangan dengan berbagai negara seperti India, Arab, Cina, Belanda selama masa kejayaannya. Aceh juga menunjukkan prestasi dalam bidang militer dengan mengalahkan orang Portugis dan Belanda dalam beberapa pertempuran. Kejayaan Aceh juga terkenal dengan kebijakan lautnya dengan memerintah penting ke perairan selatan Asia Tenggara dan menarik pajak dari kapal-kapal dagang yang melewati wilayahnya. Aceh juga dikenal sebagai pusat intelektual dengan banyak penulis dan ulama terkenal, dan menjadi pusat pembelajaran Islam dengan Universitas Islam Zainal Abidin. Selain itu, Aceh menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama. Jalur masuk dalam kerajaan Aceh pada masanya terdiri dari 2 rute. Yang pertama, rute darat, umumnya digunakan oleh para ulama dan pendakwah untuk mencari ilmu dan menyebarkan agama Islam. Jalur darat menghubungkan Aceh dengan wilayah-wilayah tetangga seperti Sumatera Barat, Riau, Johor, dan Melaka. Rute ini melintas pegunungan yang tinggi dan hutan tropis yang lebat, yang membuat dalam perjalanannya dibutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, jalur laut menjadi rute yang paling utama bagi kerajaan Aceh karena letak yang strategisnya di wilayah Selat Melaka, yang merupakan jalur perdagangan utama antara dunia timur dan barat. Kerajaan Aceh menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan emas di wilayah tersebut. Yang selanjutnya ada pengaruhnya. Pengaruh kerajaan Aceh memiliki pengaruh yang besar di Nusantara. Pada abad ke-16 hingga abad ke-17, beberapa pengaruh yang paling terkenal adalah 1. Pusat perdagangan. Aceh menjadi pusat perdagangan rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan pala. Hal ini membuat Aceh menjadi kota penting dalam perdagangan maritim di Nusantara. Yang kedua, Islamisasi. Kerajaan Aceh dikenal sebagai salah satu kerajaan Islam terbesar di Nusantara. Raja-raja Aceh memainkan peranan penting dalam penyebaran agama Islam, terutama melalui perdagangan dan kekuatan militer. Yang ketiga, kekuatan militer. Aceh memiliki kekuatan militer yang kuat, terutama pada masa Sultan Iskandar Muda. Aceh mampu menandingi kekuatan militer Belanda, Portugis, dan Spanyol, bahkan seringkali memenangi peperangan. Yang keempat, pengaruh industri. Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Aceh menjadi pusat produksi batik yang terkenal dan berpengaruh di Nusantara. Suramoy, Mekah alias Serambi Mekah karena dinilai memiliki banyak persamaan dengan Mekah. Keduanya menganut mazhab Syafi'i, mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, berbudaya Islam, dan menerapkan hukum Islam. Alasan lain mengapa Aceh disebut sebagai Serambi Mekah, yaitu karena Islam di Aceh bukan sekedar agama atau kepercayaan saja, tapi juga bagian dari budaya dan identitas masyarakatnya. Ajaran Islam yang mengakar dan berkembang sangat pesat membuat Aceh menjadi kiblat ilmu pengetahuan Islam. Ada juga peninggalan yaitu 1. Masjid Raya Baitur Rahman, kedua Taman Sari Gunungan, yang ketiga Banteng Indra Patrajaan Aceh, yang keempat Meriam Gerak, kelima Makam Sultan Iskandar Mudajaan Aceh, 6 Uang Maskrat. Ada juga bukti pengaruh Islam di Indonesia. Bukti adanya pengaruh Islam bagi kehidupan
masa lalu hingga sekarang dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya: 1. Dibangunnya masjid, yang arsitekturnya berpaduan antara Hindu, Buddha, dan Islam. Yang kedua, ditemukannya makam-makam Islam. Ketiga, adanya keraton atau istana kerajaan Islam di Indonesia yang masih tersisa hingga sekarang. Dan yang terakhir, adanya tradisi upacara adat budaya Islam seperti gerbek Mauludun Taubik. Masa keruntuhan. Kerajaan Aceh mulai mengalami kemunduran pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Tepatnya setelah Sultan Iskandar Muda wafat pada 1636. Keruntuhan kerajaan Aceh ini terutama dipengaruhi adanya perebutan kekuasaan. Sepeninggal Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Thani. Faktor lain yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Aceh adalah semakin menguatnya kekuasaan Belanda di Sumatera dan Selat Malaka. Pada masa pemerintahan Raja Terakfur Kerajaan Aceh, Belanda terus melancarkan perang terhadap Aceh. Belanda menyatakan perang terhadap kerajaan Aceh pada tanggal 26 Maret tahun 1873 setelah berbagai upaya ancaman diplomatik yang dilancarkannya gagal membuatnya menguasai Aceh. Perang tersebut berlangsung selama 40 tahun dan mengakibatkan berakhirnya Kesultanan Aceh. Akhir dari perang tersebut adalah jatuhnya wilayah di Aceh ke Belanda pada tahun 1903. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.